どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai ketika pertandingan Haruto belum dilakukan. Di wilayah Dugregori yang terletak di bagian utara kerajaan Galar, Erika dan para pengikutnya sekarang telah berkumpul di sana. Nampaknya, Erika dan pengikutnya telah berkeliling di kota ini dengan tujuan menjadikan kota ini sebagai batu loncatan untuk menyerang kerajaan Galar. Setelah berkeliling dan menginvestigasi kota, pengikut Erika kemudian merasa tidak yakin untuk bisa menyerang kota ini tanpa menggunakan Earth Beast, mengingat jumlah mereka yang sedikit. Yang mana Erika dan pengikutnya saat ini totalnya hanya 10 orang saja. Erika kemudian mengatakan bahwa mereka tidak bisa menggunakan Earth Beast karena tujuan mereka adalah penguasa kerajaan, dan jika mereka mengirimkan Earth Beast ke kota, maka akan menimbulkan korban jiwa untuk masyarakat umum, yang mana masyarakat itu juga merupakan korban dari para penguasa. Mendengar itu, pengikut Erika kemudian merasa kagum, namun mereka masih bingung dengan cara untuk menyerang kota ini. Erika kemudian mengatakan bahwa mereka bisa menyadarkan dan membawa masyarakat ke pihak mereka. Erika memilih kota ini karena memiliki beberapa alasan, seperti kota ini terletak di perbatasan sehingga dia bisa dengan mudah untuk melindungi kota ini. Dan juga populasi penduduk yang besar memunculkan potensi untuk memihak kepada mereka. Dan dengan demikian, mereka nantinya dapat membuat basis yang kuat untuk menyerang kerajaan Galar. Mendengar itu, para pengikut Erika kemudian dengan semangat menyetujuinya, dan mereka kemudian pun pergi ke alun-alun kota. Sesampainya di alun-alun, Erika kemudian berteriak dan memberikan pidatonya, yang mana membuat beberapa orang yang di sana memperhatikannya. Erika mengatakan sesuatu yang cukup radikal, seperti para penguasa yang hidup dengan nyaman di atas kesulitan para rakyatnya. Namun, beberapa saat kemudian, para prajurit kota pun datang dan mencoba untuk menghentikan Erika. Para penduduk kemudian bergegas lari karena mereka takut dituduh terlibat dalam hal ini. Dan lalu, di antara para penduduk itu, ada seorang anak kecil yang jatuh dan terluka. Melihat itu, Erika kemudian mengeluarkan tongkat senjata ilahinya dan lalu menyembuhkan luka anak kecil itu dengan anggun. Melihat tongkat Erika, para prajurit kemudian bertanya, apakah Erika adalah seorang bangsawan? Namun, Erika kemudian menjawabnya bahwa dia hanyalah orang biasa. Dan lalu, para prajurit kemudian bertanya tentang bagaimana Erika bisa mendapatkan tongkat itu. Yang mana mereka percaya bahwa tidak ada orang biasa yang memiliki senjata sihir. Dan meskipun Erika mengatakan bahwa itu miliknya, para prajurit masih tidak percaya. Dan lalu Erika kemudian menunjukkan bukti bahwa dia bisa memunculkan dan menghilangkan tongkat itu dengan bebas. Namun para prajurit itu masih menyangkal itu. Dan lalu para prajurit kemudian memaksa Erika untuk ikut dengan mereka untuk menangani masalah ini lebih lanjut. Namun, Erika kemudian menolak dan mengatakan dengan keras apakah mereka akan merampok barang berharga milik orang biasa dengan mengarang alasan dan menyitanya. Para prajurit lalu mencoba untuk membantah itu. Namun, beberapa orang yang melihat kejadian ini dari awal, kemudian pun mereka tertawa melihat betapa konyolnya prajurit itu untuk mencoba mengambil tongkat milik Erika. Merasa dipermalukan di depan umum, para prajurit kemudian menjadi marah. Dan mereka kemudian mengatakan bahwa mereka akan menahan Erika dengan alasan menghalangi proses pelaksanaan urusan publik. Mendengar itu, Erika kemudian hanya tertawa dan lalu mulai bertarung dengan mereka. Dan kemudian sudah ada banyak prajurit yang telah Erika lumpuhkan di alun-alun.
Bahkan bala bantuan kesatria yang mana merupakan pasukan elit juga datang untuk meringkus Erika. Para kesatria kemudian menggunakan penguatan fisik dan lalu mencoba untuk menyerang Erika. Menanggapi ini, Erika lalu kemudian maju dan menyerang menggunakan tongkatnya, yang mana pertarungan ini menjadi pertarungan yang berat sebelah dengan kemenangan di tangan Erika. Dan tak berselang lama, semua kesatria pun akhirnya sudah dikalahkan dan hanya menyisakan wakil prajurit saja, yang mana merupakan anak kedua dari Duke Grigori yang bernama Maxim. Setelah menangkap Maxim, Erika kemudian menanyakan beberapa hal ke Maxim, dan lalu Erika menyatakan perang melawan kerajaan Galar dan menjadikan kota ini sebagai wilayah Republik Demokratik Saint Erika, dan lalu menyuruh Maxim untuk menyampaikan pesan itu ke Raja Francois. Sementara itu, di istana kerajaan Galar, setelah mendengar wilayahnya telah diambil dan juga putranya dijadikan sandera, Duke Grigori kemudian menjadi marah dan panik. Dan lalu, Duke Grigori menyalahkan semua ini terjadi karena Haruto dan Liselot, yang mana mereka menyebabkan perselisihan dengan Erika. Mendengar itu, Raja Francois kemudian membantahnya, karena sejak awal Erika memang berniat ingin membuat masalah dengan kerajaan Galar. Dan waktu itu, hanya kebetulan saja Amande menjadi sasaran pertama. Namun, Duke Grigori masih bersikukuh bahwa itu adalah salah Haruto, karena dia tidak benar-benar membunuh Erika sebelumnya, yang mana kata-kata itu kemudian membuat Raja Francois agak jengkel, karena nampaknya Duke Grigori hanya ingin menyalahkan semua hal ke Haruto dan Liselot. Raja Francois lalu mengatakan bahwa konflik ini tidak ada hubungannya dengan Haruto dan Liselot, karena jika mereka berdua menjadi target, maka seharusnya Erika lebih memilih menyerang kota Amande dan mention Haruto. Mendengar itu, Duke Grigori kemudian menjadi terdiam, karena dia tidak bisa membantah perkataan raja lebih dari itu. Namun, Duke Grigori masih terlihat tidak terima dengan semua kejadian ini. Setelah itu, Raja Francois dan beberapa bangsawan kelas atas yang sudah dikumpulkan sebelumnya akhirnya mendiskusikan tentang bagaimana cara mereka mengambil kembali wilayah yang direbut Erika. Duke Grigori kemudian menyarankan untuk mengirimkan pasukan dengan kapal sihir dan lalu mengambil wilayah itu kembali. Namun, Raja Francois kemudian menolaknya, karena kenyataan bahwa Erika masih hidup berarti ada kemungkinan Earth Beast mengamuk di kota, yang mana akan menimbulkan banyak kerusakan. Meskipun begitu, Duke Grigori nampaknya tidak mempercayai adanya Earth Beast, karena dia pada dasarnya membenci Haruto. Jadi, Duke Grigori tidak mau mempercayai setiap informasi yang berasal dari Haruto. Sebenarnya, akan lebih mudah bagi mereka untuk membuat keputusan jika mengabaikan Duke Grigori. Namun, mencabut gelar bangsawan harus membutuhkan alasan yang objektif dan jelas, seperti bangsawan itu telah kehilangan kualifikasinya sebagai bangsawan. Dan alasan membenci Haruto masih belum cukup untuk mencabut status bangsawan Duke Grigori. Setelah emosinya lebih tenang, Duke Grigori kemudian meminta bawahannya untuk dimasukkan ke dalam personil tim pengintai, dan juga meminta Raja Francois mengirimkan pasukan untuk merebut kembali kota setelah Erika dikalahkan. Setelah berpikir sebentar, Raja Francois kemudian menyetujuinya karena permintaan itu masih di batas wajar. Dan lalu Raja Francois kemudian mengatakan bahwa dia akan mengirimkan 1000 prajurit untuk merebut kembali kota. Sementara itu, di kota wilayah Duke Grigori, Erika saat ini sedang duduk di sebuah ruangan yang dijadikan kantor untuknya. Di sana juga ada Maxim dan putra ketiga Duke Grigori yang terikat. Nampaknya setelah Maxim disandra dan pernyataan perang dikirimkan, putra ketiga Duke Grigori menyerang Erika tanpa memikirkan kakaknya yang menjadi sandra. Hal ini karena putra ketiga berpikir bahwa jika dia mengalahkan Erika di sini, maka dia akan bisa menjadi pewaris keluarga. Namun, ternyata dia malah gagal. Setelah beberapa saat, Erika kemudian menyuruh Maxim untuk mengusir semua bangsawan yang berada di kota ini, atau adik dan pengikut Maxim akan dimusnahkan. Mendengar itu, Maxim tentu saja menolaknya, karena jika dia melakukannya, maka Duke Grigori akan kehilangan kepercayaan. Erika kemudian menegaskan bahwa kota ini sekarang adalah miliknya, bukan milik dari Duke Grigori lagi. Dan juga di dalam wilayah Erika, dia tidak membutuhkan status khusus untuk seseorang. Namun, karena putra kedua masih menolak juga, Erika kemudian berpindah ke putra ketiga. Dan tidak seperti Maxim, putra ketiga ternyata bersedia untuk melakukan perintah Erika,
Karena sepertinya putra ketiga selama ini telah kesal dengan ayahnya yang tidak pernah melihat kemampuannya hanya karena dia putra ketiga. Jadi, dia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Erika. Mendengar itu, Erika kemudian menjadi cukup senang dan lalu memerintahkan putra ketiga untuk mengumumkan bahwa kota ini bukan milik Duke Gregory lagi. Dan jika ada yang menolak itu, maka Erika akan membantu untuk membereskannya. Dan lalu pengusiran bangsawan dari kota pun berhasil, yang mana kemudian hal itu menjadi keributan dan tontonan untuk warga biasa. Keesokan harinya, sekitar 1.000 tentara yang dikirimkan dari kerajaan Galar telah sampai di tepi danau yang berjarak 5 km dari wilayah Duke Gregory. Mereka saat ini sedang melakukan persiapan untuk mengambil kembali kota. Di dalam tenda, Raja Francois kemudian bertanya, apakah tidak masalah untuk melibatkan Haruto? Karena Haruto sebenarnya tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan ini. Namun, Haruto kemudian mengatakan bahwa dia tidak masalah. Karena Haruto merasa bahwa situasi saat ini terjadi karena keterlibatannya juga. Di dalam tenda, tidak hanya ada Haruto, namun Aisyah dan yang lainnya juga ikut. Mengetahui bahwa Haruto akan ikut dalam operasi mengambil kembali kota, Raja Francois nampaknya menjadi senang dan lega, dan lalu berterima kasih ke Haruto. Setelah itu, Raja Francois kemudian memberitahukan bahwa Duke Gregory nampaknya akan mengirimkan pasukan pribadinya sendiri. Namun, jika pasukan itu mempersulit Haruto, maka Haruto diperbolehkan untuk bertindak sendiri dan mengabaikan mereka semua. Haruto lalu mengatakan bahwa untuk saat ini pencarian Erika akan dilakukan oleh Aisyah dalam wujud roh. Dan Haruto akan mengikuti instruksi awal. Namun, jika terjadi keadaan darurat, maka dia akan bertindak sendiri. Dan Haruto lalu kemudian bertanya, apakah tidak masalah bagi Raja Francois dan Charlotte untuk ikut ke sini juga? Karena ada kemungkinan bahwa Earthbeast akan mengamuk saat terjadi pertempuran. Dan hal itu akan menjadi berbahaya. Mendengar itu, Raja Francois kemudian mengatakan bahwa karena hal ini berkaitan dengan pahlawan dan masa depan kerajaan, Raja Francois tidak bisa duduk dan diam. Dan lalu Raja Francois memutuskan untuk melihat pertarungan ini sendiri hingga sampai akhir. Sementara Celia dan yang lainnya terlihat nampak ingin ikut juga, karena mereka berpikir bahwa mereka pasti bisa melakukan sesuatu untuk membantu Haruto, seperti menjaga Raja Francois ketika Haruto pergi. Beberapa menit kemudian, Duke Gregory dan prajurit elitnya kemudian memasuki tenda untuk melakukan rapat strategi. Dan lalu Celia dan yang lainnya akhirnya pergi dari tenda. Melihat Haruto membawa para gadis dalam pertempuran ini, Duke Gregory nampaknya telah memandang rendah ke Haruto. Dan lalu rapat pun dimulai. Duke Gregory kemudian memperkenalkan prajurit elitnya, yang mana salah satunya adalah Gilbert yang telah dikalahkan Haruto sebelumnya. Setelah itu, Duke Gregory kemudian mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari para bangsawan yang diusir, nampaknya Erika saat ini berada di ruang konsulat bersama dengan putranya yang saat ini dijadikan sandera. Dan Duke Gregory kemudian menyarankan bahwa mereka harus membunuh Erika di sana. Setelah mendengar itu, Raja Francois kemudian mengatakan bahwa mereka tidak boleh terburu-buru kepada Duke Gregory, yang mana Duke Gregory sekarang nampak terlihat tidak sabar. Raja Francois saat ini sangat berhati-hati karena dia mengantisipasi munculnya Earthbeast di dalam pertempuran. Namun, nampaknya Duke Gregory malah tidak mempercayai informasi itu karena dia tidak melihat Earthbeast di dalam kota. Duke Gregory kemudian menyarankan untuk menyandra para penduduk untuk memancing Erika keluar. Namun, hal itu kemudian ditolak oleh Raja Francois karena Raja Francois tidak bisa membiarkan penduduknya sendiri untuk dijadikan sandera. Dan lalu Raja Francois kemudian mengatakan rencananya sendiri bahwa Raja Francois akan membagi tim pengintai menjadi 2 tim, yaitu tim pengintai pertama akan menuju ke distrik penduduk biasa dan tim pengintai kedua akan menuju ke distrik bangsawan. Dan nantinya Haruto akan dikirim ke distrik bangsawan mengingat keamanan di sana yang cukup kuat. Mendengar ini, Duke Gregory kemudian menyadari niat Raja Francois yang akan menyerahkan penaklukan Erika kepada Haruto. Dan nampaknya Duke Gregory sangat tidak menyukai hal ini. Karena jika Haruto berhasil melakukan itu, maka Haruto akan mendapatkan prestasi yang luar biasa. Dan Duke Gregory nantinya tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan Haruto lagi untuk selama sisa hidupnya.
Yang mana hal itu kemudian membuat Duke Gregory berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dan lalu ketika rapat sudah selesai dan semua orang telah pergi, Raja Francois selalu mengatakan bahwa jika Haruto menemukan Erika, Haruto harus menanganinya sendiri. Dan Haruto tidak perlu untuk memberitahukannya ke Duke Gregory. Sementara itu di sisi lain, Duke Gregory juga saat ini telah memberikan perintah ke pasukan pribadinya. Dan lalu 1 jam telah berlalu sejak rapat strategi. Dan sekarang 5 anggota tim pengintai termasuk Haruto dan Gilbert telah berhasil menyusup ke wilayah Duke Gregory dengan menyamar sebagai musafir. Pada awalnya, Haruto dan yang lainnya mengira bahwa keamanan kota akan ditingkatkan, mengingat kota ini baru saja diambil alih. Namun, ternyata kota ini seperti tidak dilindungi sama sekali dengan penempatan penjaga gerbang yang masih amatir. Setelah memastikan letak tempat konsulat, Haruto kemudian meminta Aisyah untuk pergi ke sana untuk menyelidiki terlebih dahulu. Dan lalu, Haruto dan tim Gilbert akhirnya berpisah juga. Tim Gilbert akan menyelidiki wilayah di distrik umum, sementara Haruto akan pergi ke distrik bangsawan. Dan mereka semua nantinya akan berkumpul kembali di alun-alun kota setelah lonceng kota berbunyi 2 kali. Setelah mereka berpisah, Haruto kemudian memasuki gang yang sepi dan lalu terbang menuju distrik bangsawan. Namun ternyata di distrik bangsawan tidak ada orang sama sekali. Bahkan tidak ada prajurit yang berjaga di sana. Haruto kemudian menghubungi Aisyah dan bertanya mengenai kondisi di sana. Yang mana ternyata di konsulat juga hanya terdapat 5 orang saja. 3 di antara mereka adalah Sandra dan 2 sisanya adalah prajurit yang berjaga. Setelah mendengar itu, Haruto kemudian memutuskan untuk menemui Aisyah dan sesampainya di sana, Haruto dan Aisyah kemudian memutuskan untuk menginterogasi penjaga menggunakan seni roh ilusi. Hal ini dilakukan karena Haruto dan Aisyah tidak menemukan orang lain lagi di sana. Jadi, mereka memutuskan untuk mengambil resiko itu. Setelah Aisyah berhasil menerapkan sihir ilusi ke para penjaga, akhirnya interogasi pun dimulai. Haruto kemudian mulai menanyakan beberapa pertanyaan. Dan ternyata saat ini Erika sedang berada di wilayah rakyat biasa dan akan kembali ke konsulat pada malam hari. Mengetahui ternyata Erika tidak berada di konsulat, Haruto kemudian memutuskan untuk mencari informasi lebih banyak lagi dengan melanjutkan interogasinya. Sementara itu di sisi lain, Erika dan 7 orang yang menemaninya saat ini sedang berkeliling di daerah distrik biasa. Erika nampaknya berkeliling untuk menyembuhkan setiap luka dan penyakit yang diderita penduduk dengan biaya gratis. Dan setelah Erika menggunakan rumah kosong sebagai tempat pengobatan, sejumlah antrian panjang pun terbentuk. Para penduduk tanpa senang dan bersyukur karena mereka bisa mengobati luka mereka secara gratis. Karena sebelumnya mereka harus membayarkan biaya yang cukup mahal untuk mengobati luka mereka. Dan sekarang para penduduk di sekitar sana sudah memanggil Erika sebagai sebutan orang suci. Dan lalu beberapa saat kemudian ada orang yang terburu-buru mendatangi Erika dan mengatakan bahwa ada bangsawan yang datang. Dan setelah Erika dan pengikutnya mendatangi bangsawan yang disebutkan sebelumnya, ternyata orang itu adalah Gilbert. Lokasi tempat Erika menyembuhkan para penduduk tidak jauh dari alun-alun. Jadi, hal yang wajar untuk Gilbert dan yang lainnya bisa dengan cepat menemukan lokasi ini. Melihat Gilbert dan yang lainnya menyandra orang tua dan seorang anak, Erika kemudian meminta mereka untuk membebaskannya. Nampaknya, Gilbert menggunakan penduduk sebagai sandera setelah melihat beberapa tingkah Erika yang seperti ingin melindungi orang biasa. Dan lalu, salah satu prajurit kemudian berteriak dan mengatakan bahwa Erika bukanlah orang suci, namun dia adalah seorang penyihir. Dan di luar kota, saat ini sudah ada pasukan yang akan menyerang Erika dan orang-orang bodoh yang berada di sekitarnya juga. Namun, mereka akan mengampuni penduduk yang ada di sekitar Erika jika mereka membunuh Erika sekarang juga. Meskipun mendengar ini, para penduduk masih terdiam dan tidak melakukan apapun. Dan lalu, Erika kemudian mengatakan bahwa apakah mereka akan melepaskan orang tua dan anak yang mereka sandra jika Erika mati. Yang mana kemudian dijawab oleh 3 prajurit itu bahwa mereka akan membebaskan sandra dan tidak menyakiti penduduk jika Erika mati. Mendengar itu, Erika kemudian mengeluarkan senjata ilahinya dan lalu tanpa ragu Erika kemudian menusuk dadanya sendiri.
Para penduduk yang melihat ini kemudian mulai panik. Namun, Gilbert yang melihat ini kemudian berpikir bahwa ini adalah kematian yang begitu indah. Dan Gilbert tidak meragukan lagi bahwa Erika adalah orang suci. Sementara itu, 3 prajurit yang menyandera orang tua dan anak itu kemudian memeriksa tubuh Erika untuk memastikan apakah Erika benar-benar sudah mati. Namun, beberapa saat kemudian, kepala 3 prajurit itu kemudian terjatuh, yang mana ternyata Gilbert telah membunuh mereka dengan cepat. Gilbert kemudian mengakui setiap dosanya dan mengatakan bahwa dia adalah pembunuh yang disewa oleh Duke Gregory untuk membunuh Erika. Gilbert lalu meminta maaf atas kesalahan yang sudah diperbuatnya. Mendengar itu, pengikut Erika lalu mengatakan bahwa itu bukan salah Gilbert. Namun, itu adalah salah para bangsawan kerajaan ini yang telah menjadikan warga sebagai sandera. Mendengar itu, api pemberontakan yang ada di dalam para penduduk kemudian mulai membara. Dan mereka semua kemudian memutuskan untuk bertarung melawan tentara yang berada di luar kota. Namun, secara mengejutkan, Erika yang tergeletak tiba-tiba terbangun, yang mana membuat para penduduk menjadi kaget dan juga merasa kagum saat melihat keajaiban ini. Setelah berdiri, Erika kemudian mengatakan bahwa dia akan bertarung untuk semua orang dan dia akan menunjukkan kekuatan untuk melakukan itu. Dan lalu Erika kemudian mengangkat tongkatnya, yang mana kemudian jeritan monster pun mulai terdengar dan Earthbeast akhirnya menampakkan wujudnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.